sini. Itu tanda kekuasaannya siapa? Allah. Wa alwanikum, perbedaan warna kulit kalian. Nah, saya mohon maaf ya, putih ya. Sombong mulai. Ada yang sawo mateng, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang berkulit merah, ada yang berkulit kuning. Ini tanda kekuasaannya Allah. Allah katakan untuk siapa? Lil alimin, untuk orang yang alim, untuk orang yang alim, untuk orang yang mengerti. Artinya, kalaupun memang ada 1-2 perbedaan dari bagaimana kita memahami Islam ini sunnatullah yang dengan itu kita sama Allah dituntut untuk bisa berlapang dada. Sekarang sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apa sih? Ulama itu kan pinter. Kok bisa beda pendapat karena apa? Kenapa mereka tidak ijma saja? Sepakat. Ayo kita bikin konferensi. Kita bikin ijtima. Kita bikin multaqo, pertemuan. Tujuannya apa? Kita hilangkan perbedaan pendapat. Tidak akan pernah bisa. Tidak. Karena apa? Ini saya sampaikan ke teman-teman saya di Kediri sana. Nanti di akhir pengajian kita perluas. Perbedaan pendapat yang ada semenjak zaman ulama madhab. Ulama apa? Madhab. Tidak akan bisa dihilangkan hari ini. Tidak mungkin. Perbedaan pendapat yang ada semenjak ulama madhab tidak akan bisa dipisahkan dan dihilangkan hari ini. Kenapa begitu? Karena ilmu kita ini ilmu nyontek. Ngerti nyontek? Kita tidak bisa ngeluarin hukum baru, tidak bisa. Habis. Dihabisin siapa? Dihabisin ulama zaman dulu sudah. Antum mau ngomong kunut, ya kunut. Selesai. Tinggal mau pilih Imam Syafi'i atau mau pilih Imam Hambali. Selesai. Tidak ada keluar hukum kunut baru. Ada hukum kunut baru. Bagaimana? Kalau sholatnya jamaahnya ganjil kunut. Kalau jamaahnya genap tidak boleh kunut. Ada begitu? Tidak ada. Selesai sudah. Kemudian hukum mencukur jenggot, merapikan, mencukur habis. Tidak ada keluar hukum baru, tidak ada. Semua yang kita sampaikan sekarang itu apa? Imam Syafi'i berpendapat, Imam Malik berpendapat, pendapatnya Imam Hanafi, pendapatnya Imam Hambali, kan begitu? Artinya apa? Tidak mungkin perbedaan pendapat zaman dulu kita hilangkan hari ini. Tidak mungkin. Sekarang kita lihat apa yang menjadikan mereka berbeda pendapat. Nomor 1, tulis. Lam yasil ilaihid dalil. Dalilnya belum sampai ke ulama yang satu, sementara ulama yang lain sudah mendapatkan dalil itu. Jadi belum sampainya dalil. Mau contoh? Keren ini, tapi jangan ditiru ya. Antum tahu dalam madhab al-imam al-Hanafi, madhab Hanafi, minuman keras itu, khomer, yang haram cuma 2. Berapa? 2. Yang terbuat dari beras atau gandum. Yang kedua, yang terbuat dari anggur. Selain itu tidak haram. Ya apa? Enak kan? Pakai Hanafi ya? Pakai ya? Artinya narkoba halal. Narkoba halal. Kemudian minuman keras yang terbuat dari selain anggur halal. Enak kan? Mau pakai itu? Mau enggak? Loh, kenapa enggak mau? Imam Hanafi loh ini. Nah, ada ceritanya begini. Antum silakan buka dalam sejarah murid-muridnya Imam Malik bin Anas. Imam Malik. Imam Hanafi meninggal dunia. Allah munculkan Imam Malik.
Sebagian murid-muridnya Imam Hanafi kembali berguru kepada Imam Malik. Yang bermadhab Hanafi berguru kepada Imam Malik. Sementara antum lihat, saya mau tanya, Imam Hanafi tinggalnya di mana? Di mana? Di Lampung. Di mana? Imam Hanafi tinggalnya di Irak. Di mana? Irak. Dan zaman itu Irak itu tempatnya fitnah. Tempatnya fitnah luar biasa. Sementara Imam Malik tinggal di mana? Madinah. Hadis banjir. Hadis itu banjir. Madinah. Maka muridnya Imam Hanafi mengatakan apa? Lau sami'a hadzal hadis Nu'man ibnu Bashir la tabi'ak. Kalau Imam Hanafi tahu hadis yang disampaikan Imam Malik, maka Imam Hanafi pasti pakai pendapat ini. Apa hadisnya? Kullu muskirin haramun. Apapun bahannya, yang penting merusak akal, hukumnya haram. Ternyata hadis ini belum sampai kepada Imam Hanafi. Maka Imam Hanafi mengatakan khomer yang haram cuma dua. Terbuat dari gandum atau beras. Yang kedua yang terbuat dari. Nah sekarang antum boleh pakai pendapatnya Imam Hanafi? Boleh? Boleh enggak? Enggak boleh, karena kita tahu, oh Imam Hanafi berpendapat begitu, kita faham. Kita fahami, lapang dada, enggak mengatakan, oh Hanafi kurang. Wih, pengen dimasak aja ini orang ya. Enggak bisa, difahami. Karena dalil ini belum sampai kepada Imam Hanafi. Sementara dalil yang ini sudah sampai kepada ulama yang lain. Contoh yang kedua. Di zaman Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ada orang Islam murtad. Orang Islam apa? Murtad. Sama Ali, harriq, bakar dia. Disuruh apa? Bakar. Abdullah bin Abbas tidak terima. Lah, tidak boleh dibakar. Ali bilang, kenapa tidak boleh? Abdullah bin Abbas mengatakan, fa inni sami'tun nabi, karena aku mendengarkan Nabi Muhammad bersabda. Sabdanya apa? La tu'adzibu bi'azabillah. Janganlah kalian menghukum manusia dengan azabnya Allah, yaitu api. Apa yang katanya Ali? Anta shawab, kamu benar. Artinya apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu belum ngerti, belum sampai dalil yang mengharamkan membakar manusia. Maka Ali menghukum dengan cara apa? Membakar, tapi tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Diingatkan oleh Abdullah bin Abbas. Artinya Ali bin Abi Thalib saja itu ada dalil yang belum sampai kepadanya. Contoh yang lain. Ini yang sering kita dengar ya. Umar bin Khattab belusuan. Jadi belusuan ini bukan akhir-akhir ini saja, bukan. Dari zaman dulu. Jadi jangan dibalik. Ada orang balik gini. Salah satu keistimewaannya Ali, itu Ali punya kuda. Kudanya ini kalau hilang disiul. Balik kudanya. Lalu orang akhir zaman baru ngelihat film Zorro, ngerti Zorro? Dibilang apa? Wih, kalau begitu Ali mirip Zorro. Loh dibalik ini. Yang bener Zorro mirip, ya apa? Sama seperti itu. Di zamannya Umar, begini ceritanya. Belusuan, jangan dibilang, oh berarti presiden kita apa? Umar niru presiden kita. Bukan, presiden kita niru Umar. Jangan dibolak-balik. Sudah. Jangan dilanjutkan, bahaya. Sudah, saya minum dulu ya.
Bismillah. Abu Umar berangkat ke Syam. Mau apa? Sidak kepada penduduk Syam. Sampai mendekati pintu gerbang, dapat berita. Beritanya apa? Di Syam tersebar penyakit menular. Penyakitnya namanya ta'un. Penyakit ta'un, menular. Umar berhenti, wes, berhenti di sini. Kita tidak akan masuk dan tidak akan pulang. Terus apa yang kita lakukan? Kita musyawarah. Dikumpulkan orang muhajirin, orang ansor. Ditanya, satu bilang, masuk dong. Masa takut dengan takdir? Satunya bilang, jangan konyol. Ini penyakit, ente masuk mati. Terus bagaimana? Pulang. Umar bingung. Ya apa ini? Satu masuk, satu pulang. Apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf ada di rombongan itu. Abdurrahman bin Auf mengatakan apa? Fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila ada penyakit menular fi ardin, di suatu tempat, fala tadkhuluhu, jangan masuk. Fa in anta fihi, kalau kamu di dalam, fala takhruju minhu, jangan keluar. Kalau di luar jangan masuk, kalau di dalam jangan, bahaya. Umar bilang apa? Khalas, selesai urusan. Kalau begitu kita pulang. Artinya apa? Dalil ini belum sampai kepada Umar, tapi sampai kepada Abdurrahman bin Auf. Nah ini nomor satu. Kalau lihat ulama berbeda pendapat, sebab nomor satu apa? Satu sampai dalil, yang satu dalilnya belum sampai. Sebab kedua, ini ceritanya agak lucu, tapi jangan mikir macam-macam. Nasiyat dalil, dalilnya sampai, tapi lupa. Tapi apa? Lupa. Boleh tidak? Boleh, manusia lupa ya. Ceritanya begini. Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah bin Al-Yaman. Ibnu Mas'ud jadi imam. Jadi apa? Imam di suatu tempat. Tempat imamnya tinggi. Ibnu Mas'ud naik, makmumnya di bawah. Lalu sama Hudzaifah ditarik. Abdullah bin Mas'ud langsung nurut, dia mundur. Setelah selesai sholat, Hudzaifah ngomong, Abdullah bin Mas'ud, tidakkah kamu ingat Rasul melarang imam sholat di tempat yang lebih tinggi dibanding tempatnya makmum? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Karena aku ingat, maka aku mundur. Berarti sebelumnya Abdullah bin Mas'ud bagaimana? Lupa. Ini kan nomor satu. Contoh kedua, ini mohon maaf ya, jangan salah faham. Contohnya begini, suatu hari Umar jalan-jalan sama Amr. Umar sama Amr jalan, tidur malam, istirahat tidur, bangun tidur, dua-duanya junub bareng. Jangan tanya, kok bisa ya? Kok junubnya bareng-bareng? Jangan tanya, sudah wis takdirnya begitu. Setelah junub, tidak ketemu air, tidak ada air. Apa yang terjadi? Amr gulung-gulung di pasir. Ini kalau wudhu tayamum cukup, ini junub, maka tayamumnya harus besar. Ini gulung-gulung di pasir, sama pasirnya diambil disiram ke badannya. Umar ketawa, hahaha, tidak masuk akal kata Umar. Terus Umar bagaimana? Umar tidak sholat subuh.
Sampai kapan? Sampai ketemu air. Dan ketemu airnya beberapa saat sebelum zuhur. Sudah aman, tidak saling menghina. Oh bodoh kamu melalaikan sholat. Enggak, santai mereka. Sampai kota Madinah tanya sama Nabi Muhammad, ya apa? Kami junub tidak ketemu air. Amr golong-golong, Umar tidak sholat. Sampai ketemu air. Rasul bilang apa? Yakfikuma at-tayammum. Buat kalian berdua cukup tayammum. Amr salah, Umar salah. Diluruskan siapa? Nabi Muhammad. Selesai kan ya? Di zaman Khalifah Umar ada orang tanya, Umar saya mau tanya, silakan tanya. Bagaimana hukumnya? Saya junub, tidak ketemu air. Apa yang saya lakukan? Umar berfatwa. Fatwanya apa? Jangan sholat sampai ketemu air. Amr kaget, loh lali. Amr bilang, Umar, kenangan kita berdua, masa lupa? Ya enggak gini ya, enggak. Jangan, bahaya nanti. Umar, masa lupa? Lupa apa kata Umar? Coba dong diinget-inget, kita malam-malam berdua. Bangun tidur, junub. Terus Rasul katakan cukup dengan tayamum. Umar bilang apa? Oh kalau begitu jawaban saya ralat. Jawabannya diralat. Terus yang benar bagaimana? Cukup untuk kamu bertayamum. Artinya apa? Umar lupa. Maka Umar saja bisa lupa. Apalagi ulama akhir zaman. Ini zaman fitnah loh ini ya. Jadi sebab kedua, dalilnya ada tapi orangnya lupa. Yang ketiga, sebab perbedaan ulama. Sedikit lagi. Biasa sampai jam berapa? Kalau saya enggak apa-apa, pulang jauh. Ibu-ibu kesian. Jam 9. Yang ketiga, ini sebab perbedaan pendapat yang paling banyak. Yang paling banyak apa itu? Nah, dha'af wa qawi al-hadith atau takhrij al-ahadith. Beda dalam menilai hadis. Satu mengatakan sahih, satu mengatakan dhaif. Kalau sahih dipakai, dhaif tidak dipakai. Contoh, satu mengatakan sahih, satu mengatakan dhaif. Saya mau tanya sekarang, kalau teman-teman di Metro bagaimana ya? Antum tahu waktu kecil dulu sama orang tua belum diakikoh. Belum diapain? Akikoh. Setelah dewasa, kaya, tanya ke bapaknya, Pak, ente kan miskin Pak. Waktu saya kecil kan bapak masih miskin dulu. Saya mau tanya, saya diakikoh enggak dulu? Bapaknya bilang, jangankan akikoh, bapak pengen nikah 2 aja enggak bisa kok katanya. Oh ya sudah, berarti enggak jadi, enggak akikoh waktu kecil. Terus ketika antum tahu, sekarang antum kaya raya, antum akikoh diri sendiri apa tidak? Coba silakan para ulama monggo dijawab. Antum akikoh diri sendiri enggak? Diakikohin enggak? Coba. Hah? Kadang-kadang. Enggak ada akikoh kadang-kadang. Nah, maka di sini 2 pendapat. Satu akikoh, satu tidak. Sekarang kenapa? Yang satu mengatakan diakikoh, yang satu mengatakan enggak usah. Karena ada hadis dari Anas bin Malik. Dari siapa? Anas bin Malik mengatakan Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi umurnya 40 tahun, Rasul mengakikoh dirinya sendiri. Artinya kalau begitu diakikoh enggak? Loh, tapi ulama bilang dhaif. Hadisnya katanya ulama apa? Dhaif. Diakikoh enggak berarti? Loh, bingung kan? Nah ya sudah, enggak usah ikut bingung. Kalau antum anggap hadisnya sahih, akikoh. Kalau antum anggap hadisnya dhaif,
Tidak usah. Semudah itu kan? Tidak usah ruwet. Perbedaan dalam mentakhrij hadis. Contoh kedua, waktu anak antum lahir, anak lahir, diadzani tidak? Mulai. Diadzani tidak? Tidak ada dalilnya. Diadzani tidak? Nah, begini. Para ulama mengatakan mengadzankan bayi baru lahir dalilnya dhaif. Dalilnya apa? Dhaif. Kalau dhaif, salah satu konsekuensinya apa? Tidak diamalkan. Artinya bayi lahir tidak diadzani. Saya anak pertama saya adzani. Anak kedua enggak. Anak ketiga adzan lagi saya. Bingung saya. Nah, karena apa? Ulama sebagian mengatakan dhaif maka tidak perlu diadzani, sementara Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud, beliau katakan mengadzani bayi disyariatkan oleh Allah. Nah, artinya apa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalilnya kuat. Maka kalau pakai pendapatnya Ibnu Qayyim diadzani. Kalau pakai fatwanya Syekh bin Baz yang mengatakan dalilnya dhaif, maka jangan diadzani. Terus antum pilih yang mana? Ya ini keluasan, silahkan. Yang adzan jangan marah saya yang tidak adzan. Yang tidak adzan jangan marah kepada yang. Nah, ini sebab ketiga. Perbedaan dalam apa? Menilai hadis. Contoh ketiga, menyentuh perempuan yang bukan mahram. Sudah wudhu, wudhunya batal enggak? Batal enggak? Wis, yang batal angkat tangan. Yang batal angkat tangan, menyentuh perempuan walaupun mahram membatalkan wudhu, angkat tangan. Ayo, jangan malu-malu lah ya. Sudah kelihatan 1.200 orang ya. Sekarang yang mengatakan menyentuh tidak batal, angkat tangan. Oh, banyak yang abstain ternyata. Ini golput semua antum ini ya. Nah, sekarang begini. Hadis menyentuh perempuan membatalkan wudhu oleh Imam Ahmad didhaifkan, dhaif. Maka dalam mazhab Hambali menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Dan ini disepakati oleh Imam Malik, oleh Imam Malik. Maka antum kalau umroh, tawaf, bersentuhan perempuan, tidak batal. Tapi dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i batal. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan hadisnya kuat. Artinya hadisnya kuat berarti konsekuensinya muncul. Kalau bersentuhan laki perempuan ketika ada wudhu, maka wudhunya menjadi, antum ikut yang mana? Ikut yang mana? Nah, sudah, terserah pilihan masing-masing. Sebab keempat, pemahaman yang berbeda dalam satu hadis. Hadisnya sama, derajatnya sahih, sampai orangnya tidak lupa, tapi memahaminya berbeda. Contoh yang paling gampang, antum tahu ceritanya ini, saya singkat saja. Rasul kirim pasukan berangkat ke tempatnya Bani Quraidah. Ke tempatnya siapa? Bani Quraidah, orang-orang Yahudi. Rasul katakan apa? La yusalliyanna ahadukum al-'asr illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh seorang pun di antara kalian sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Jelas tidak? Tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Selesai, berangkat. Yang terjadi apa? Menjelang maghrib
belum sampai. Menjelang maghrib, belum sampai. Bentar lagi maghrib. Kalau nunggu di tempatnya Bani Quraidah, telat mereka sholat asar. Apa yang terjadi? Para sahabat terpecah menjadi dua. Tidak apa-apa, biasa. Satu, sholat asar. Walaupun belum sampai di tempatnya Bani Quraidah. Menyelisihi perintah Nabi apa tidak? Menyelisihi apa tidak? Ngawur, sahabat tidak boleh digituin. Yang satunya, saya tidak mau sholat. Kenapa? Rasul katakan harus di tempatnya Bani Quraidah. Walaupun sudah azan maghrib. Sudah. Sampai pulang, Rasul katakan, Rasul, ini begini. Kami waktu ke Bani Quraidah, menjelang maghrib belum sampai. Maka sebagian sholat di tempat selain Bani Quraidah, yang sebagian sholatnya setelah Isya. Setelah Isya baru sholat asar. Rasul katakan apa? Wes sudah, dua-duanya tidak apa-apa. Dua-duanya tidak apa-apa. Maksudnya Rasul apa? Kalau jalan yang cepat, sehingga sebelum maghrib kalian sudah sampai di tempatnya Bani Quraidah. Dalilnya sama. Semuanya dengar, semuanya ingat, tapi memahami dengan cara yang berbeda. Paham enggak? Itu beda pendapat. Contoh kedua, ayat Al-Quran. Perempuan yang dicerai suami, masa iddahnya berapa? Salasata quru, 3 masa quru. Nah sekarang ulama beda pendapat. Quru ini apa? Suci atau haid? Kalau yang mengatakan suci, berarti 3 kali haid belum selesai iddahnya, ditunggu sampai suci. Kalau yang mengatakan haid yang ketiga sudah selesai masa iddahnya, walaupun belum sampai suci. Antum pilih yang mana? Suci apa haid? Ah, ini bukan tugas kita. Ini tugasnya ulama. Kita sekedar taklid. Sekedar apa? Taklid. Ulama ngomong apa kita ikut. Antum cocok sama yang mana? Terserah. Betul enggak? Nah, ini sebab yang keempat. Perbedaan dalam memahami dalil. Dan ini banyak. Mengkhususkan malam. Lu dalilnya ada, tidak boleh, ada, tidak boleh, gelut habis. Oh, tidak boleh begitu, sudah, biarin. Yang penting fahami dengan pemahaman yang terdekat dengan kebenaran. Tapi ingat, tidak boleh maksa. Yang paling benar ini, siapa bilang? Tak kasih contoh begini. Antum mulai lahir, procot, bapaknya bilang, nak, kalau sholat subuh jangan kunut bid'ah. Mulai lahir ini, sudah, akhirnya mulai lahir sampai tadi pagi tidak pakai kunut, karena dia meyakini kunut subuh hukumnya bid'ah. Selesai kan? Tidak kunut. Malam ini, ana sarankan baca kitab-kitab fikih Syafi'i, Safinah, Kifayatul Akhyar. Antum baca semua buku-buku Syafi'i, baca masalah kunut sholat subuh. Ana yakin 100% besok subuh antum langsung kunut, yakinan. Karena apa? Kekuatan dalam menyampaikan dalil. Sebaliknya sama, mulai kecil lahir, bapaknya bisik, nak, kalau subuh harus kunut, kalau tidak kunut batal sholatmu. Oh, gitu. Akhirnya mulai kecil sampai tadi subuh selalu kunut. Ana sarankan apa? Malam ini antum baca kitab-kitab fikih Hambali, Al-Mughni, Ar-Raudhul Murbi',
baca. Yakin 100%, besok subuh tidak pakai kunut. Karena apa? Antum akan lihat kekuatan ulama di dalam menjelaskan sebuah dalil. Tidak semudah itu. Oh, Syafi'i salah. Syafi'i salah. Ente siapa? Satunya ngomong Hambali salah. Ini sama saja. Siapa ente? Bilang Hambali salah. Artinya bagaimana? Tidak semudah itu. Dalil difahami dengan cara yang sangat ketat. Tidak semudah belajar fikih baru 2 hari. Oh ternyata baru tahu anak kunut subuh bid'ah. 2 hari belajar fikih, 2 hari langsung kesimpulannya kunut subuh. Satunya pun sama, baru belajar 2 hari. Ternyata yang ndak kunut sholatnya ndak sah. Kesian. Sudah, yang santai. Yang terakhir, yang kelima. Maaf, belum terakhir, kelima. Perbedaan keadaan. Perbedaan apa? Ini bikin contoh yang paling gampang. Kita kan Syafi'i ya. Kita ini rata-rata, dan saya pribadi condong Syafi'i. Condong kepada Syafi'i. Imam Syafi'i di dalam semua fatwanya, hampir semua, itu punya 2 pendapat. Al-qaulul qadim wal qaulul jadid. Fatwa lama dan fatwa baru. Saya mau tanya sekarang, kenapa kok muncul fatwa lama, fatwa baru? Apa Imam Syafi'i zaman dulu belum ngerti gitu, sekarang ngerti? Tidak. Sebabnya apa? Pindah tempat. Dari Irak pindah ke Mesir, atau sebaliknya dari Mesir pindah ke Irak. Muncul fatwa yang berbeda. Karena apa? Keadaan masyarakatnya maka tidak bisa. Antum ambil comot fatwa Saudi Arabia, dalam sebagian masalah dimasukkan ke Indonesia, Zred, belum tentu sama. Contohnya begini, ibu-ibu yang pernah umroh ya atau haji, pernah lihat enggak perempuan Saudi pakai baju warna putih? Perempuan Saudi pakai baju warna putih, pernah lihat? Pernah lihat enggak? Enggak ada. Dan sebaliknya, laki-laki Saudi, tapi sekarang mulai. Zaman-zaman sebelum ini enggak ada pakai baju hitam, enggak ada. Yang perempuan enggak pakai putih, yang laki-laki enggak pakai hitam. Kenapa begitu? Karena keumuman keadaan di Saudi, hitam itu untuk perempuan, putih untuk siapa? Ketika yang perempuan pakai putih, kena hukum menyerupai laki-laki. Ketika yang laki pakai hitam, kena hukum menyerupai perempuan. Hukumnya apa menyerupai? Haram, tidak boleh. Tapi sekarang saya mau tanya, fatwa itu dimasukkan ke Indonesia, boleh apa enggak? Perempuan Indonesia tidak boleh pakai baju berwarna putih karena menyerupai laki-laki, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa begitu? Laki-lakinya enggak jelas bajunya, maksud saya bajunya enggak jelas bajunya. Jadi apa? Wallace bro, ngerti Wallace? Nah itu pengarangnya itu, santai bro, santai katanya, enggak usah ngotot, capek. Kita ini ngotot kepada sesama muslim. Sama orang kafir, ahlan wa sahlan. Sama orang kafir, sama muslim, gak bisa, gelut. Astagfirullahaladzim. Sabar, santai ya, santai. Contoh, hukum pipis di masjid bagaimana? Pipis di mihrab, antum datang, angkat pipis, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Boleh. Ngawur boleh ya? Langsung nanti pipis semua ke sana. Khusus buat orang Badui yang tidak ngerti. Ada dalilnya kan? Badui masuk masjidnya Nabi Muhammad, mojok dia. Enak dia pipis ya. Sahabat Nabi langsung
Mati ini orang. Sudah. Hampir diangkat sama sahabat Nabi. Rasul bilang apa? La, da'uh. Biarin. Cek lego. Cek entek menisan. Biarin. Sudah. Setelah dia selesai, ndak disuruh nyiram, ndak. Bukan orangnya. Siapa yang disuruh? Sahabat. Orangnya dibiarin. Kamu coba sini. Sahabat bilang apa? Subbu dalwan minal ma, siram satu ember air, masuk pipisnya ke dalam tanah, selesai. Dipanggil, ta'al, sini kamu. Senyum Nabi Muhammad. Inna hadzal masjid, ini masjid ini tidak boleh buat pipis sembarangan. Ini buat apa? Buat sholat, buat zikir, buat baca Quran, buat berdoa. Ngerti Badui? Tadinya tidak ngerti boleh. Antum ngerti tidak? Berarti tidak boleh. Sudah selesai. Badui bilang apa? Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad. Yang lain jangan. Rasul bilang, kenapa yang lain jangan? Kasar-kasar. Saya pipis mau dibunuh katanya. Rasul bilang apa? La dayaqtal wasi'. Kamu menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas. Artinya apa? Keadaannya berbeda. Maka di sini saya sampaikan, kalau memberitahu kepada orang yang tidak ngerti, caranya beda. Dengan orang yang ngerti tapi ngotot, beda. Sama orang yang tidak ngerti, ototnya tidak usah keluar. Rugi. Oh, tidak boleh. Oh, ternyata tidak boleh. Nah, capek antum. Maka itulah perlunya tanya dulu. Yang terakhir, yang keenam. Ini yang tidak boleh dilakukan. Beda pendapat karena hawa nafsu. Karena apa? Hawa nafsu. Kenapa kok begitu? Yang penting tidak sama dengan Masjid Taqwa. Boys. Kenapa kok begitu? Yang penting gak sama dia. Kenapa kok begitu? Yang penting berbeda dengan dia. Hawa nafsu, tak boleh. Dan ini ada pada orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani benci sama umat Islam, hasud sama umat Islam. Orang Islam apa? Dia menyelisihi. Karena apa? Kebencian. Ini yang dikarenakan hawa nafsu. Antum buka nanti di rumah, tulis surat Al-Jathiyah ayat 23. Surat apa? Al-Jathiyah. Apa Allah katakan? Dan mohon maaf ya, kita kan bebas saja ya. Antum kalau sempat belajar di Muhammadiyah, itu ada pelajaran namanya kemuhammadiyahan, ya enggak? Itu ada pelajaran sejarah. Sejarahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa salah satunya? Di meja tulis beliau itu ada ayat ini, Al-Jathiyah 23. Apa ayatnya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu jadi Tuhannya? Jadi Tuhannya siapa? Hawa nafsu, pengen makan, pengen tidur, pengen maksiat, pengen musik, pengen khomer, semuanya hawa nafsu. Apa Allah katakan? Ternyata yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya bukan cuma ahli maksiat. Terus siapa? Mohon maaf ya, ahli ilmu. Artinya siapa mereka? Ulama. Ada di antara ulama yang menjadikan Tuhannya itu apa? Hawa nafsu. Apa Allah katakan? Wa adallahu Allahu ala ilm. Akhirnya Allah menyesatkan mereka justru karena ilmunya. Jadi mereka tersesat karena apa? Karena ilmu, bukan karena bodoh, bukan. Justru pintar menjadikan mereka tersesat. Digunakan untuk apa? Kepandaiannya mengutak-atik hukum Islam. Hati-hati ini.
Maka kalau debat dengan orang model seperti ini, jangan ditanggapi. Dia bukan orang bodoh, bukan, pinter dia. Tapi apa? Dia mencari celah. Seperti Bani Israel. Tidak boleh melaut hari Sabtu. Tidak boleh melaut hari, subhanallah, diuji pas hari Sabtu ikannya keluar semua. Katanya Yahudi, ngenyek ini. Apa yang terjadi? Bener, tidak melaut hari Sabtu. Jaringnya Jumat malam dipasang. Jumat malam dipasang, Minggu pagi diambil. Ikannya penuh sudah. Katanya Yahudi apa? Mau ngecengin anak ente katanya. Artinya apa? Dia mensiasati, kepandaiannya digunakan untuk mengutak-atik syariat. Nah, sekarang penutup. Dengerin. Ini yang kita sampaikan, al-amanah al-ilmiyah. Amanah ilmiah. Sekarang begini. Ini 2 pekan terakhir. 2 pekan terakhir saya masukkan das kepada teman-teman yang ngaji sama saya. Saya masukin. Tujuannya apa? Biar memiliki keluasan berpikir. Biar berpikirnya apa? Luas, tidak sempit. Ngelihat orang lain salah semua. Ngelihat orang lain neraka semua. Maka saya ingat sekali nasihatnya Ustadz Salim Afillah hafizahullah ta'ala. Di sini juga kan? Dan temanya sama. Pengajianmu mengajak kamu kemana gitu kan? Ustadz Salim bilang pengajian itu 2. Yang satu, mewariskan ilmunya iblis. Mewariskan ilmunya siapa? Iblis. Yang kedua, mewariskan ilmunya para nabi. Mewariskan ilmunya para nabi. Apa ilmunya iblis? Pulang pengajian, ngelihat orang main gitar di luar masjid. Ngelihat antum pulang sholat isya, lihat orang duduk di kafe sambil ngerokok. Antum pulang majelis taklim, ngelihat perempuan pakai baju tidak menutup aurat, jalan dengan bangganya. Kalau majelis taklim ini mengantarkan antum untuk mewarisi ilmunya iblis, maka ketika antum keluar, antum akan mengatakan apa? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dibanding kamu. Saya ngaji, kamu buka aurat. Saya sholat isya, kamu duduk di kafe. Saya pulang dari masjid, kamu main gitar. Ini artinya majelis taklimnya tidak bikin tambah baik, tapi tambah rusak. Karena ilmu mengantarkan dia menjadi sombong. Hati-hati. Maka saya ajarkan murid saya, teman-teman saya yang duduk di majelis saya, jangan begitu. Yang luas, dibuka otaknya, dibuka dadanya. Yang kedua, majelis taklim yang mewarisi ilmunya para nabi. Apa itu? Pulang ngaji, ngomongnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngelihat orang main gitar, mikir, ya Allah, saya dulu seperti dia ya Allah. Kalau dosa saya tidak Engkau ampuni ya Allah, celaka saya. Dan saat ini saya Engkau beri hidayah ya Allah. Maka tolong ya Allah, hidayah ini antarkan pula kepadanya. Bener ini. Top. Ini yang bagus. Ngelihat perempuan buka aurat, ya Allah, saya dulu sama kayak dia ya Allah. Kalau dosa saya yang dulu tidak Engkau ampuni ya Allah, masuk neraka saya. Maka Engkau beri hidayah kepada saya ya Allah. Maka sebagaimana hidayah sampai kepadaku ya Allah,
jadikan hidayah itu pun sampai kepadanya. Nah ya, sekarang penutupnya begini. Amanah ilmiah. Apa itu amanah ilmiah? Begini. Amanah ilmiah itu seorang guru memberitahukan kepada muridnya semua pendapat yang ada. Tapi ingat, pendapat yang diakui oleh para ulama, bukan pendapat yang ngawur, bukan. Contoh, hukum mencukur jenggot. Ya, untuk ibu-ibu, hukum mencukur, kok ibu-ibu? Oh, Bapak. Sampaikan. Pendapat yang pertama, haram. Pendapat yang kedua, makruh. Pendapat yang ketiga, boleh. Dalil yang pertama ini. Pendapat yang kedua, dalilnya ini. Pendapat yang ketiga, dalilnya ini. Ini namanya amanah ilmiah. Nanti di akhir pengajian, saya pribadi lebih condong pada pendapat yang haram. Untuk antum, silakan pilih mana yang antum lebih dekat. Akhirnya apa? Ketika punya keluasan berpikir, ketika pulang tidak gampang menghukumi, wih jenggotnya habis, ingkar sunnah. Karena apa? Di majelisnya tidak diajarkan keluasan tapi ingat sekali lagi, keluasan berpikir bukan ngawur. Bukan apa? Ngawur, tapi betul-betul ilmiah. Itu amanah ilmiah. Sekarang saya bacakan. Ucapannya Waqi' bin Jarrah, disebutkan oleh Imam Daruqutni dan Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Imam Waqi' mengatakan apa? Ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, yaktubuna ma lahum wa ma alaihim, mereka menuliskan pendapat yang sesuai dengan pendapat mereka dan pendapat yang menyelisihi pendapat mereka. Ini siapa? Ahlul ilm, ahli ilmu. Jadi amanah. Dia sampaikan semuanya. Ini pendapat saya, dalilnya ini. Ini pendapat yang menyelisihi, dalilnya ini. Contohnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum pernah buka kitab Majmu' Fatawa? Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah. Banyak isinya. Bagaimana caranya Ibnu Taimiyah memberi fatwa? Dijelaskan dulu. Pendapat saya ini, dalilnya ini. Selesai. Di bawahnya ditulis wa ra'yul mukhalif, pendapat orang yang menyelisihi. Ditulis. Artinya apa? Amanah. Dia tidak menutupi ilmu. Sekarang masalahnya, majelis kita ini majelis sempit. Murid didoktrin. Diapain? Ini loh ya, yang benar ini, yang sunnah ini. Menyelisihi berarti bid'ah. Pulang sempit. Dan saya memberikan kebebasan. Antum mau ikut majelis yang mana terserah. Mau ngasih majelis yang ketika antum pulang itu orang Islam terasa kayak saudara gitu. Atau majelis yang ketika antum pulang ngelihat orang lain kayak neraka semua. Neraka. Wih, betul sabda Nabi ya. Neraka itu banyak penghuninya. Loh. Saya lanjutkan. Ucapan Imam Waqi' bin Jarrah. Ahli ilmu menyampaikan semuanya. Yang sependapat dan yang tidak sependapat. Sekarang sebaliknya. Wa ahlul ahwa, orang yang ahli bid'ah. Apa itu? La yaktubun illa ma lahum. Kalau orang yang mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti, tidak menuliskan, tidak menjelaskan, tidak menyampaikan
kecuali pendapat yang sesuai dengan keinginannya. Ini siapa? Ahlul bid'ah. Akhirnya apa? Muridnya sempit. Contoh, saya sampaikan apa adanya ya. Jam 9. Antum barusan kemarin Maulid Nabi ya? Tanggal berapa? 12. Saya ngomong ke murid-murid saya, Maulid Nabi bid'ah. Jujur, saya ngomong ke murid-murid saya, Maulid Nabi bid'ah. Tapi saya jelaskan, tapi ada ulama-ulama banyak yang mengatakan boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Syaratnya tidak ada campur baur laki perempuan. Tidak ada musik-musik yang diharamkan. Tidak ada terjadi kemaksiatan. Tidak menempatkan Nabi Muhammad sederajat dengan Allah. Kalau bisa maka boleh. Saya pribadi, saya tidak ajarkan murid saya untuk Maulid Nabi. Tapi saya ajarkan mereka untuk toleransi kepada orang yang mengamalkan. Karena apa? Mereka pun saudara kita. Ini majelis yang benar. Tunjukkan sama muridnya seperti itu, ya. Nah, itu hadirin amanah ilmiah. Sekarang satu cerita penutup. Satu cerita penutup. Perbedaan pendapat Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang beda? Utsman dan sahabat top-topan ini. Beda pendapat. Apa yang terjadi? Di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, jamaah haji, kalau sholat di Mina, ya, tanggal berapa? 9, 11, 12. Ketika di Mina, itu Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, itu sholatnya dikosor. Sholatnya apa? Kosor. Siapa mereka? Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Contoh baik enggak ini? Contoh baik enggak? Baik. Di zamannya Khalifah Utsman, sholatnya tidak boleh dikosor. Utsman bilang, nutimmus sholat. Sholatnya 4, tidak pakai kosor. Menyelisihi Nabi tidak? Menyelisihi Abu Bakar tidak? Menyelisihi Utsman tidak? Umar tidak? Menyelisihi. Sudah. Abdullah bin Mas'ud mengingatkan, ya Utsman, Rasulullah kosor, Abu Bakar kosor, Umar kosor ketika di Mina. Wa anta tukhalifuhum, sementara engkau menyelisihi mereka. Aku, kata Abdullah bin Mas'ud, aqsurus shalah, saya kosor. Terus ketika sholat di Mina, Utsman jadi imam. Sholatnya 4 rakaat tidak dikosor. Ternyata Abdullah bin Mas'ud yang mengingkari itu sholat di belakangnya Utsman. Sholat, orang kaget, Abdullah bin Mas'ud cemen ente kan bilang kosor, Utsman 4, kenapa ente tidak sholat sendiri? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Lah, tidak mau saya. Al-khilafu syarr, berbeda itu tidak baik. Dan ini musim haji, musimnya persatuan. Saya tidak mau menyelisihi Utsman, walaupun saya yakin saya yang benar. Ini sikap. Ini apa? Sikap. Jangan ngotot. Terkadang kita perlu mundur sedikit untuk tujuan yang jauh lebih besar. Persatuan umat, terciptanya kerukunan, persatuan yang saling menghargai, saling mencintai. Kalau sudah saling cinta, mau diarahkan kemana gampang. Ini mengarahkan orang dalam perasaan kebencian. Salah kamu, tak boleh begitu,
benci hatinya, tidak akan sukses, tidak akan sukses. Nah maka lihat ya, ini sikap Abdullah bin Mas'ud mengikuti Rasulullah, mengikuti Abu Bakar, mengikuti Umar 2 rakaat. Tapi ketika pemimpinnya Utsman, dia tunjukkan beda itu tidak baik. Maka saya sholat di belakang Utsman. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini tema saya masih banyak ini. Saya terlanjur nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dibaca semua subuh baru selesai. Tidak apa-apa, pulang. Sudah ya, semoga ada manfaatnya. Ya, saya serahkan kepada MC-nya. Mau tanya jawab atau langsung pulang? Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mengenai perbedaan pendapat, minggu kemarin saya pernah ditegur sama seseorang ketika saya sholat qobliyah. Setelah saya sholat langsung dihampiri terus ditegur, Mas, kalau sholat itu harus pakai sutra. Sutra itu apabila kalau di depan masih kosong, antum harus ke depan. Tapi kalau misalnya antum mau di belakang, antum harus ada pembatas itu. Kalau seandainya tidak, sholat antum nggak sah atau dosa gitu katanya. Oh, saya menghargai apa ininya dia. Maksudnya masukannya dia, saya tidak membantahnya. Gitu aja Pak. Nah, jazakallah khair. Pertanyaannya mengenai sutra ketika sholat wajib atau tidak. Ini khilafiyah di kalangan ulama. Antum mau pakai yang wajib, maka pakai silakan sutra. Antum mau katakan yang sunnah, maka afdolnya tetap pakai sutra, walaupun tidak pakai tidak apa-apa. Nanti kalau mau rincinya, antum buka di Facebook saya ada tulisan mengenai sutra. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz mengatakan apa? Misalkan antum sholat, sutrohnya manusia, ya kan? Ada orang duduk, antum jadikan dia sebagai sutroh. Ternyata dia pergi, antum kejar dia, atau antum lari sampai tembok sana. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan tidak usah, karena sutroh itu wajibnya di awal sholat. Ketika dia pergi, gugur kewajiban. Sementara Syekh Albani mengatakan wajib berjalan mendekati sutroh. Nah maka di sini silahkan antum pilih yang mana ya. Kalau antum di masjid, yang memang di masjid itu terbiasa bersutroh, jangan menyelisihi, bikin masalah nanti ya. Kalau memang takmirnya mengatakan begitu, ikuti. Tapi kalau antum sholat di masjid yang tidak terbiasa dengan itu, jangan berjalan. Orang kaget, lulululul, subhanallah, sholatnya jalan. Nah, maka yang paling bagus jangan menyelisih yang ada, karena masalah ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Saya pribadi di awal sholat saya mendekati sutra, dan saya tidak menyengaja untuk menempatkan sutra di depan saya. Tidak. Nanti silakan antum buka Facebook saya, silakan dibaca di sana. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendengar hadis bahwa pada akhir zaman nanti Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Jika tidak salah, maka hanya akan ada satu golongan yang masuk ke surga tanpa hisab. Sementara tadi di poin ketiga Pak Ustadz sampaikan bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Saya masih belum memahami. Saya minta penjelasan terhadap hadis ini, karena kalau berdasarkan tadi seperti agak kontradiktif. Nah, mungkin mohon luruskan pemahaman saya. Jazakallah khair, bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk di halaman ketiga. Begini, saya punya 2 poin di sana. Hadis perpecahan umat Islam menjadi 73. Nomor 1, ahlul bid'ah itu ada apa tidak? Ada.
Yang kita sampaikan tadi itu bukan perselisihan dalam perkara akidah, tapi furu' fikih. Furu' fikih. Salat kunut apa tidak kunut? Kalau zikir keras apa pelan? Yang satu tahlilan, yang satu tidak tahlilan. Tapi kita yakini Rasul katakan terpecah 73, sepakat. Satu tok yang selamat, iya. Siapa yang tidak sepakat itu? Yang tidak selamat itu kelompok-kelompok yang menyimpang pada urusan akidah. Pada urusan akidah, bukan fikih. Jangan dicampur. Contohnya siapa? Qadariyah. Qadariyah itu apa? Tidak percaya takdir. Tidak ada takdir itu. Tidak ada. Padahal rukun iman kita apa? Meyakini qadha dan yang kedua, Jabriyah. Jabriyah itu pasrah dengan takdir. Kita ini robot. Menyimpang. Kemudian Mu'tazilah. Ngerti Mu'tazilah? Akal lebih utama dibanding dalil. Ngawur ini. Kemudian Khawarij yang mengkafir-kafirkan orang Islam. Neraka. Nggak usah khawatir, rokok, PPN rokok nih ya. Kemudian Murji'ah ngawur juga. Dibilangnya apa? Maksiat tidak menciderai iman. Wes silakan maksiat, tidak apa-apa. Imannya 100% tetap Murji'ah. Ini kelompok-kelompok yang menyimpang dari segi akidah. Nah, itulah yang Rasul katakan perpecahan umat. Kalau perpecahan masalah fikih, saya sampaikan ucapannya Imam Ahmad. Antum silakan buka dalam kitab Tabaqat. Bentar, saya bacain ya. Tabaqah Al-Hanabilah. Tabaqah Al-Hanabilah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Ya'la. Suatu hari ada satu laki-laki datang ke tempatnya Imam Ahmad, Imam Hambali ya, bawa buku tebel. Kitab ini mulai halaman pertama sampai halaman terakhir isinya khilafiyah semua. Dalam masalah sholat, dalam masalah tolak, dalam masalah nikah, dalam masalah muamalah, dalam masalah jihad, dalam masalah puasa, dalam masalah zakat, khilafiyah. Dibawa ke Imam Ahmad. Ya Imam, iqra' hadzal kitab. Imam Ahmad, tolong buku saya dikoreksi. Dibaca. Imam Ahmad bilang apa? Ini kitab bagus, luar biasa. Terus si penulis ngomong apa? Usammihi kitabal ikhtilaf. Saya beri nama kitab ini kitab perbedaan pendapat. Imam Ahmad bilang apa? La, jangan. Lu terus kasih nama apa? Sammi, beri nama kitabmu ini Kitabas Sa'ah, kitab keluasan. Kitab apa? Keluasan. Karena kalau ada perbedaan pendapat, artinya antum dikasih keluasan. Mau pilih yang mana? Contoh, saya suka ngasih contoh biar lebih mudah. Umar bin Abdul Aziz, tahu? Umar bin Abdul Aziz ya. Cicitnya Umar bin Khattab, Khalifah Ar-Rashidah yang kelima. Dia mengatakan apa? Aku tidak senang kalau para sahabat Nabi tidak berbeda pendapat. Tuh ya apa? Jadi malah dia tidak senang kalau sahabat tidak beda pendapat. Aku senang kalau sahabat beda pendapat. Ditanya, "Loh kenapa?" Dibilang, karena kalau yang beda pendapat itu sahabat, kita punya keluasan memilih yang mana yang sesuai dengan keadaan kita. Karena pendapat manapun yang antum pilih tidak mengeluarkan antum dari kelompok ahlus sunnah wal. Itu poin pertama. Jadi yang menyimpang tadi itu akidah. Tapi kalau dalam masalah fikih kita saling toleransi. Poin kedua dari hadis ini yang luput dari pikiran kita, apa itu? Perhatikan, semuanya sama. Anda, mereka, saya, semuanya sama. Kalau membaca hadis ini, mesti pikiran kita apa? Oh, itu kelompok masuk yang 72 ya.
Iya. Oh itu masuk yang 72. Iya. Itulah 72. Iya. Itu 72. Oh iya. Kita yang satu. Kita yang satu. Ada cerita kisah nyata diceritakan oleh Ibnu Taimiyah. 2 orang Khawarij. 2 orang apa? Khawarij. Tawaf di Ka'bah di musim haji. Kan banyak yang tawaf. Orang Khawarij ini ngomong sama temennya, An-nar khuliqat lahum. Neraka sama Allah diciptakan untuk mereka-mereka ini. Wal jannatu khuliqat li walak. Sementara surga cuma untuk kita berdua, kamu dan saya. Hebat gak? Terus temennya mikir, WI, kalau bahasa Malang gitu ya, WI gitu loh ya. Al jannah arduhas samawati wal ard. Surga yang seluas langit dan bumi cuma untuk kamu dan saya. Dibilang sama teman, lah, enggak mau saya. PNDW. Wes surganya buat kamu katanya. Enggak masuk akal. Surga seluas itu yang masuk cuma kita dan kelompok kita. Sepi surga. Nah, maka begini, cara memahami hadis ini. Sekali-sekali coba, sekali-sekali. Coba mikir. Mereka yang satu, saya jangan-jangan yang 72. Akhirnya apa? Muncul semangat untuk memperbaiki. Muncul semangat untuk muhasabah. Muncul semangat untuk kembali membaca dan mengkaji. Kalau kita ngaku yang satu terus, selamat sombong bray, gitu bahasanya. Ya sudah, selesai sudah. Kalau emang antum ngaku antum yang satu, tafadhol sudah. Wes, ana tak nunut di belakang antum. Tidak bisa. Itu memahaminya begitu ya. Artinya Rasul katakan 72 untuk kita hati-hati. Untuk kita muhasabah, untuk kita mengkaji. Jangan kemudian ngaku yang satu terus. Wah, enak re. Lampung nomor 1 semua saya akui ya. Sudah, wallahu a'lam bishawab. Sudah? Ada lagi? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah batasi. Sebelumnya jazakallahu khair Ustaz terakhir atas ini ceramahnya. Ini masalah akidah Ustaz. Kalau akidah itu kan harus satu. Nah, tapi ada beberapa akidah yang menyimpang seperti Syiah atau Khawarij. Tapi ada beberapa akidah juga yang seperti Asy'ari atau Maturidi. Paham, sudah. Sip. Yakfi. Jazakallahu khair. Jazakallah khair. Ini juga saya tulis. Antum buka kitabnya Al-Imam As-Safarini Al-Hambali. Imam Safarini Al-Hambali. Ini ulama Hanabilah. Ulama bermadhab Hambali. Ulama akidah. Ketika beliau ditanya, ya Syekh, manhum ahlu sunnati wal jamaah. Siapa ahlu sunnah wal jamaah? Mereka katakan hum ahlu sunnah itu thalathatu firaqin, 3 kelompok. Nomor 1 Al-Athariyah. Al-Athariyah itu kalau bahasa kita sekarang, mohon maaf ya, Salafi, Muhammadiyah, itu Athariyah. Wa ra'suhum, pimpinan mereka Ahmad ibnu Hanbal, Imam Ahmad. Itu yang pertama. Imam Safarini nih, ini ulama besar loh ya, ulama akidah. Antum nanti silakan searching di Google Al-Imam As-Safarini Al-Hambali. Nomor 1, siapa ahlu sunnah? Athariyah, yang mengikuti sunnah hadis sahih athar. Nomor 2, wal asyairah. Siapa asyairah? Asy'ari. Wa ra'isuhum, ketuanya mereka Abul Hasan Al-Asy'ari. Artinya Imam Safarini mengatakan Asy'ari termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga Al-Maturidiyah.
Imam Asy'ari mengatakan Maturidi ahlu sunnah. Siapa kepalanya mereka? Al-Imam Al-Maturidi. Imam Maturidi. Yang dua ini, Asy'ari Maturidi, kalau di tempat kita seperti Nahdlatul Ulama, ahlu sunnah. Dan ini bukan omongan Rifki bin Talib ini. Ini ucapannya Imam Safarini Al-Hambali. Artinya apa? Beliau faham ada sedikit perbedaan dalam memahami asma wa sifat. Ada sedikit perbedaan dalam memahami istiwa. Istiwa, ya. Tapi tidak mengeluarkan mereka dari ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan khawatir. Athariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, menurut Al-Imam As-Safarini tiga-tiganya masuk ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya rasa cukup ya, terlalu malam. Kita tutup dengan berdoa. Semoga pertemuan kita di malam hari ini membawa kebaikan untuk kita bersama, mendatangkan keberkahan dari Allah, mendatangkan rahmat dan sakinah dari Allah. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran takmir Masjid Taqwa, kemudian termasuk pula apa tadi yang Sumatera Selatan tadi, KBSB juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama wabil khusus kepada ini Ayo Cinta Masjid yang kemudian sampai ngundang saya ke sini. Padahal jujur ya, ilmu saya tidak ada apa-apanya. Dan ini mohon maaf, ini bukan tawadhu ini, bukan. Jangan ustadznya tawadhu, bukan tawadhu. Ini tahu diri namanya. Dan yang di sini, masya Allah, insya Allah sudah cukup sebenarnya. Dan materi-materi semacam ini bukan materi yang susah antum dapatkan. Pokok antum mau baca saja ketemu sudah. Ya, jadi semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا ربنا إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم إنا نسألك يا الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Demikianlah, mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita semua sehingga bisa diamalkan apa yang telah dijelaskan oleh beliau. Dan marilah kita akhiri majlis kita dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis.